Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ke-13 ini di video yang kedua dengan saya. Langsung kita masuk kepada materinya. Masih mengenai evaluasi dan pengendalian, tadi kita membahas sampai dengan contoh ya. Kita langsung masuk ke balance scorecard. Nah, ini dia pendekatan balance scorecard. Ya, menurut Kaplan dan Norton, ya. Ini adalah salah satu alat yang digunakan oleh manajer untuk mengukur kinerja suatu bisnis yang dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama yaitu finansial perspektif, yang kedua customer perspektif, yang ketiga internal proses perspektif, dan yang keempat learning or growth perspektif. Kalau finansial perspektif itu biasanya di dalamnya ada mengenai revenue, ya, kemudian pengeluaran atau expenses, net income, cash flow, dan asset value. Kemudian kalau customer perspektif, ini berkaitan dengan customer satisfaction, customer retention, market share, dan brand strength. Kemudian internal process perspektif, ini berkaitan dengan inventory, order, cycle time, quality control, resource allocation. Dan yang terakhir, learning or growth perspektif. Ini kaitannya dengan employee satisfaction, employee turnover, employee skills, dan employee education. Ya. Oke, kita akan lihat lagi contoh langsung untuk balance scorecard. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada strategi map-nya. Di sini dari mulai financial perspektif, customer perspektif, internal perspektif, dan learning and growth perspektif. Nah, kemudian di sini ada objektifnya atau tujuannya dari masing-masing perspektif. Di sebelahnya lagi ada pengukurannya. Jadi dilihat pengukuran standar itu dari mana sih balance scorecard-nya. Kemudian di sini ada targetnya. Nanti sudah diimplementasikan, ada di sini ditulis targetnya juga. Baru di sini ada inisiatif atau program yang akan dijalankan, ya. Dan di sini ada budgeting-nya. Ini contoh balance scorecard. Kayaknya banyak dan ribet, tapi sebenarnya intinya adalah 4 perspektif tadi, ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk kepada evaluasi untuk manajemen puncak. Ada 4 bidang yang menjadi dasar. Yang pertama yaitu kinerja perusahaan, kemampuan memimpin organisasi, keseimbangan dalam menyusun tim, dan yang terakhir adalah kepemimpinan dalam konstituen eksternal. Jadi nggak cuman bisa memimpin internal perusahaan, tapi bagaimana hubungannya dengan perusahaan lain atau dengan semua pihak eksternal perusahaan yang saling terkait ya, stakeholder. Tuh. Pemimpin ini juga dilihat sisi kepemimpinannya untuk yang eksternal. Tuh. Oke, selain itu ada namanya audit manajemen untuk evaluasi dan pengendalian. Nah, apa saja sih yang harus diaudit untuk manajemen? Yang pertama adalah kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan perusahaan sebagaimana tanggung jawab sosial, kemampuan bidang fungsional seperti pemasaran dan divisi internasional, serta kemampuan mengendalikan strategi perusahaan. Oke, bagaimana mengukur kinerja divisi dan fungsi? Ya, di sini kita bisa menggunakan benchmarking atau istilahnya membandingkan dengan yang lain, ya. Strategic Information System. Sesuai dengan pengembangan penggunaan komputer dan teknologi, maka perusahaan konsultan menyediakan software yang dapat digunakan sesaat menentukan proses evaluasi yang sedang terjadi. Alat ini dikenal sebagai ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, ini juga ada salah satu aplikasi atau software atau sistem lah ya, yang digunakan untuk bagaimana mengukur kinerja sebuah divisi dan fungsinya. Gitu. Proses evaluasi. Nah, ada juga istilahnya responsibility center. Di dalamnya itu ada standar cost center untuk menentukan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, revenue center untuk keefektifan satuan pengeluaran, profit center mengestimasi keuntungan yang diharapkan perusahaan, investment center seberapa besar sih jumlah dana yang dialokasikan per divisi. Jadi ini adalah bagian-bagian dari responsibility center yang ada di dalam perusahaan. Nah, bagaimana caranya menggunakan benchmarking? Yang pertama, mengidentifikasi bidang yang akan dicek, kemudian menentukan ukuran dan melakukan pengukuran. Yang ketiga, menentukan perusahaan atau organisasi yang paling baik di kelas yang sama. Jadi ini adalah kita menentukan target yang akan kita benchmark ya. Keempat, menentukan perbedaan dan alasan terjadinya perbedaan. Jadi, apa sih yang membedakan antara perusahaan kita dan perusahaan tersebut? Dan kenapa itu bisa berbeda? Mengembangkan program taktis untuk menutup kesenjangan yang muncul, serta menentukan program perbaikan dan membandingkan dengan standar yang telah diinginkan. Jadi, kalau sudah melihat
perbedaannya apa dan kenapa, terus kita lakukan atau kita susun untuk perusahaan kita yang lebih baik ya programnya, baru kita lakukan program perbaikan. Nah, dalam mengukur kinerja juga terjadi berbagai macam persoalan. Kalau jangka pendek dan jangka panjang itu biasanya para pemimpin lebih mengutamakan ukuran jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Jadi ini pada akhirnya mereka tidak fokus pada tujuan akhir gitu, tujuan yang benar-benar jangka panjang perusahaan, tapi bagaimana perusahaan ini bisa berjalan sehari-harinya dan operasionalnya juga, jadi bisa mencapai target untuk jangka pendeknya gitu. Sub-optimization ya, pada suatu perusahaan biasanya terhadap konflik antara satu divisi dengan divisi lain ya. Gampangnya gini, biasanya itu divisi keuangan ini konflik sama yang lain. Kenapa? Karena divisi yang lain ini membutuhkan anggaran untuk bisa menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan target yang telah diminta atau yang ditargetkan gitu ya, kinerja yang telah ditargetkan. Tetapi bagian keuangan ini sendiri merasa anggarannya itu cukup, tidak perlu meminta lagi atau tidak perlu dengan nominal yang lebih besar gitu. Dan ini akhirnya ada konflik di dalamnya. Oke, mengenai audit strategi. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu current situation, ya, kinerja sekarang dan kerangka strategi. Corporate governance, ya, kaitannya. Dewan Direktur Manajemen Puncak. External environment, opportunities and threats, ya. Ini kaitannya dengan lingkungan eksternal perusahaan, sosial, tes, kemudian ringkasan apa ya istilahnya ya, poin-poin yang ada kaitannya dengan eksternal, kemudian internal environment, strength and weaknesses, ya struktur, budaya, sumber daya, kemudian yang terakhir analysis of strategic factors dengan SWOT, ya analisis situasi, review mengenai misi dan sasaran, dan kemudian poin 6 strategi alternatif dan strategi rekomendasi. Nah, ada juga pengukuran berdasarkan stakeholder. Stakeholder dapat didefinisikan sebagai kelompok ataupun individu yang menerima manfaat ataupun menderita karena adanya operasi perusahaan. Jadi, kadang dirugikan gitu stakeholder, bahasanya menderita, mungkin kurang tepat. Kadang dirugikan, kadang diuntungkan. Stakeholder value atau nilai stakeholder itu sendiri adalah berkaitan dengan aliran dana yang diantisipasi akan diterima dari aliran kas, ditambah dengan nilai apabila perusahaan akan dibubarkan. Itu untuk melihat kepentingan pemegang saham. Ya. Ada 2 ukuran yang dikembangkan oleh pemegang saham. Yang pertama, EVA, Economic Value Added, ya, dengan menghitung penerimaan setelah pajak dikurangi investasi aset dikali dengan bobot biaya rata-rata capital, kemudian MVA atau Market Value Added, nilai pasar suatu perusahaan dan modal yang diserahkan oleh pemegang saham dan pemegang modal lainnya. Ya. Kemudian, oke. Untuk pertemuan ke-13 mengenai evaluasi dan pengendalian sampai di sini dulu. Next kita akan membahas mengenai isu-isu strategis. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan melalui WA atau email, serta tugas jangan lupa dicek di UBL Apps. Demikian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.